Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu bi khairi kitabin unzil wa akramahum bi khairi nabiyyin ursil wa ja'alahum bil islami khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Subuh Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Khusus yang saya hormati segenap asatidzah, orang-orang tua kami, tokoh dan sesepuh masyarakat DKM Masjid Jami' Nurul Huda, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat meringankan langkah kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala salat subuh yang alhamdulillah telah kita lakukan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majelis yang amat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis yang mulia ini, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Nurul Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah dan kita dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Terakhir kita doakan saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya yang terkena musibah gempa bumi dengan skala Richter 5,6 yang korbannya cukup banyak. Sudah 300-an yang korban wafat atau tewas. Belum lagi mereka yang harus dilarikan ke rumah sakit atau dirawat di rumah. Belum lagi kerugian materi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka semuanya. Yang wafat mudah-mudahan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hilang dari harta dan materi yang mereka miliki diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bitilkan niyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Masyiral muslimin, fi ayyi ardin tata wa anta mas'ul an islam fi ayyi ardin tata wa anta mas'ul an islamiha. Dimanapun bumi kita pijak, kita bertanggung jawab atas keislamannya. Saya ditanya tentang gempa bumi di sekitar Cianjur. Itu musibah apa? Cobaan dari Allah? Atau mungkin teguran dari Allah? Atau jangan-jangan itu persekot azab yang diberikan oleh Allah? Jelasnya musibah itu kalau menimpa suatu kaum, kalau kaum tersebut adalah orang-orang yang soleh, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang-orang yang soleh itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu kerap kali atau kadang tergelincir melakukan salah dan dosa, jangan-jangan musibah itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Allah masih sayang sama kita. Kita beraktivitas di kantor misalkan, jujur kita, satu saat terpeleset kita, langsung ditegur oleh Allah, ketahuan kita. Itu cara Allah menegur. Itu menginginkan bahwa Allah ingin baik dari kita semuanya. Sebab kalau kita melakukan yang salah tidak ditegur oleh Allah, jangan-jangan itu akan menjadi kebiasaan kita. Tapi kalau ada orang selalu tenggelam dalam dosa, lalu ada musibah, jangan-jangan musibah itu adalah persekot azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Masyiral muslimin, ini Cianjur ini banyak pesantren, banyak ulama. Tapi di Cianjur juga, kalau kita lihat YouTube itu yang Arifin Sitomorang itu, dia mengatakan bahwa Cianjur itu pusat kristenisasi terbesar se-Asia. Pusat kristenisasi terbesar se-Asia. Di sana ada satu lembah namanya Lembah Karmel. Itu gerejanya itu lebih besar dari gereja Bethel itu. Itu besar sekali gereja di sana. Dan banyak penduduk sana itu sudah termurtadkan. Sebabnya apa? Materi. Iming-iming materi. Dulu ketika saya di Mesir itu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia menulis buku Mushkilatul Faqr wa Kaifa 'Alajahal Islam. Problem kemiskinan dan solusi yang ditawarkan Islam. Di muqaddimahnya dia tulisannya bagus sekali. Dia mengatakan wa kaifa ad'un nas ilal Islam wa atruka batsnahum ja'ian. Bagaimana mungkin aku mengajak orang berislam sementara kalau aku biarkan perut mereka itu kelaparan. Ini yang digarap oleh misionaris Kristen di Lembah Karmel itu. Mayoritas Muslim dulu, tapi di daerah sekitar saat itu sudah mayoritas non-Muslim Kristen. Iming-imingnya itu materi. Mereka kan masyarakat agraris, suka bercocok tanam, bertani. Lalu kalau hari Jumat jam 10 pulang untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi dicegat sama misionaris-misionaris itu. Diiming-imingi duit 20.000 dan beberapa bungkus Indomie. Semula mereka menolak. Tapi lama-lama dia dakwahkan sama mereka. Anda pulang, Anda sembahyang. Lalu setelah itu Anda kembali lagi untuk beraktivitas. Apa yang Anda dapat? Bagaimana dengan anak-anak Anda? Makan atau enggak? Akhirnya lama-kelamaan tergiur juga dia. Dikumpulkan, didakwahi sama misionaris Kristen tadi. Lama-kelamaan mereka banyak yang menyatakan dirinya itu keluar dari Islam. Subhanallah. Belum lagi katanya LGBT di daerah sekitar juga merebak itu.
Allahu Akbar. Sekali lagi, musibah itu buat orang-orang yang soleh, buat orang-orang yang baik, itu ujian dari Allah. Tapi buat orang yang kerap kali tenggelam dalam salah dan dosa, jangan-jangan itu persekot azab. Masyaallah muslimin, Qatar itu, subhanallah, bertanggung jawab sekali akan keislamannya. Baru kali ini kita menyaksikan perhelatan Piala Dunia sepak bola itu terdengar ketika pembukaan itu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau orang-orang Cianjur misalkan, masyarakat sekitar, atau kalau kita di Jakarta sudah tidak mau bertanggung jawab atas keislaman kita atau warga sekitar kita, ya Allah, kita ngeri juga. Saya katakan kita ngaji sama Qatar lah. Katanya Qatar sekarang menjadi negara makmur, kaya dia. Yang menarik, kalau penduduk Qatar itu yang bekerja, mereka bayar mahal ketimbang pekerja-pekerja asing. Tidak ada pajak penghasilan di Qatar. Menariknya lagi itu kan yang datang ke Qatar itu dari seluruh penjuru dunia, dari negara-negara yang mungkin mereka mengalami musim dingin, yang kalau negara-negara ada musim dinginnya, alkohol itu menjadi konsumsi sehari-hari. Masuk Qatar, subhanallah, Qatar bikin peraturan, siapapun yang masuk itu kan ada yang masuk ngoboy itu, bersepeda, lalu di sana sini mendirikan tenda. Bukan semuanya orang-orang mampu itu, subhanallah. Tapi apa kata Qatar? Tidak ada minuman keras sekitar areal pertandingan. Kalau mau minuman keras silakan, ada tempat-tempat khusus. Tapi di areal pertandingan itu tidak ada minuman keras. Padahal ada pendukung kayak Inggris itu hooligans. Itu kalau sudah mungkin ngamuk tidak bisa dikendalikan itu. Kalau sudah mabuk apalagi. Tapi Qatar bikin peraturan. Yang kedua, peraturannya kalau di barat sekarang ini merebak LGBT, Qatar bikin peraturan lagi. Tidak ada pernak-pernik LGBT yang beredar di sekitar Qatar. Silakan Anda masuk, mau silakan, tidak mau ya silakan. Tawan, misalkan mengkonsumsi minuman keras di tempat-tempat areal pertandingan, atau misalkan melakukan aktivitas LGBT di sana, tangkap dideportasi mereka itu. Subhanallah, ini kan Qatar bertanggung jawab sekali akan keislamannya. Yuk, sekali lagi, fi ayyi ardin tato wa anta mas'ul an islamiyah. Di bumi manapun kita pijak, kita bertanggung jawab akan keislaman kita. Ramaikan pengajian-pengajian kita, ramaikan salat-salat jamaah kita. Kitalah yang bertanggung jawab akan keislaman kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Dihantarkan kita semuanya menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyaallah muslimin, kita lanjut kajian kita di buku Bidayatul Hidayah tulisan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Pagi hari ini sudah sampai di Adabu Al-Farj. Yang kemarin, yang lalu adalah Adabul Batan. Sekarang Adabu Al-Farj. Al-Farj itu, mohon maaf, kelamin. Adabul farj, ada adabnya di dalam Islam, ada aturannya di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harama Allah Ta'ala wa kun kama qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Al-Ma'arij ayat 29-30. Wala tasil ila hifdzil farji illa bihifdzil ain anil nazar wa bihifdzil qalbi anil fikr wa bihifdzil batni anil syubhah wa anil syaba' fa inna hadhihi muharrikat lisyahwah wa magharisiha.
Adabu al-farj. Adab aturan di dalam Islam tentang kelamin. Wa amal fahfadhu an kulli ma haram Allah. Jaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini di keterangannya Maraqi al-Ubudiyah. Jaga kemaluan kita minaz zina, minal liwat, minal musahaqah lil mar'ah ma'a mithliha, wal mufakhadhati lirrajul ma'a mithlihi, wa minal istimna'i bil yadi wal wat'i fil haid wa fit tuhr qabla al-ghusli minhu wa ityanil bahimati wa kun kama qala Allah taala. Jaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina, liwat itu homoseksual, musahaqah, kalau laki-laki namanya liwat, kalau perempuan namanya musahaqah, lesbian. Wal mufakhadhah lirajul, mufakhadhah, mohon maaf, saling menggesek-gesekkan pahala antara sesama laki-laki atau sesama perempuan. Wal istimna, Allah haramkan juga al istimna, onani, masturbasi. Wal wata' fil haid, Allah haramkan juga, mohon maaf, al wat'u fi haid, untuk menggauli, menyetubuhi istri kita padahal dia dalam keadaan haid. Nah, boleh di dalam Islam. Wa fit tuhri qabla al-ghusl, begitu juga kalau sudah suci, ai in qita'u adam, tapi dia belum bersuci, belum mandi. Meskipun ini ulama berbeda pendapat. Jadi kalau ada orang perempuan haid 1 minggu, selesai misalkan darah haidnya, kalau di dalam buku ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, haram untuk digauli, disetubuhi sebelum dia mandi. Tapi ada ulama memang yang membolehkan. Kita ambil yang ini lebih selamat. Wa bi ityanil bahimati, naudzubillah. Dan misalkan menyetubuhi binatang. Bukan manusia yang disetubuhi tapi binatang. Ini hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan yang seperti ini, misalkan perzinahan, itu pasti ada hikmahnya. Innallaha lam yadha' syari'atan minasyara'i illa wada'a fiha masalih. Tidak ada satu syariat pun yang diturunkan oleh Allah kecuali ada maslahatnya. Baik kita mampu menguak maslahat itu sekarang atau mungkin di waktu yang akan datang. Misalkan perzinahan, di dalam Islam itu innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ternyata di balik perzinahan atau seks bebas itu ada penyakit yang dulu sangat ditakuti, namanya sifilis. Di mana mohon maaf, dari kemaluan pelakunya itu bukan air seni kalau kencing itu yang keluar, tapi darah dan nanah. Tapi dengan kemajuan ilmu kedokteran, orang berhasil menemukan obat penawarnya. Tapi muncul penyakit lagi yang lebih dahsyat, namanya AIDS dengan virus HIV-nya. Saya nggak tahu sekarang apa sudah ditemukan obat penawarnya atau belum. Tapi ada ulama dari Mesir menantang, kalau toh satu saat AIDS ditemukan obat penawarnya, itu pasti di balik seks bebas itu ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, penyakit mungkin yang lebih ganas lagi, yang lebih berbahaya lagi. Ini. Maka di dalam ayat ini di dalam buku ini Al-Imam Al-Ghazali menyitir firman Allah Subhanahu, kun, jadilah kamu seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li furujihim hafizun. Al-mu'minun al-muflih, al-mu'minun al-muflihun, orang mukmin yang beruntung diantaranya adalah orang mukmin yang mampu menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Hafizun daiman la yattabi'unaha syahwataha. Orang yang walladzina hum li furujihim hafizun, ini orang-orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang mukmin yang menjaga kemaluannya. Wa hafizun artinya hifdzuhu, yakni at-ta'affufu 'anil haram. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan yang tadi saya sebutkan itu. Lewat macam-macam.
Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri kita, kalau dulu itu budak perempuan yang kita miliki dan itu tidak tercela, fa innahum ghairu malumin. Kemudian ada lagi fa innahum ghairu malumin, fa innahum ghairu malumin, ini tidak tercela. Kalau kita melakukan hubungan intim ini terhadap istri kita, tetapi ini bisa juga jatuh tercela meskipun istri kita. Contohnya di sini kata di dalam buku Maraqil Ubudiyah dikatakan dunal ityan fi ghairil ma'ta. Kalau ada orang yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, tapi bukan di sasaran yang dibolehkan di dalam Islam. Mohon maaf, fid dubur misalkan. Nah, itu juga bukan orang-orang yang tidak tercela, termasuk orang yang tercela. Wa illa ala azwajim, terhadap istri-istri mereka, kecuali kalau mereka melakukan hubungan intim itu menyalahi aturan atau adab yang ada di dalam syariat ajaran agama kita Islam. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wala tasil ila hifdzil farj. Kita tidak akan bisa menjaga kemaluan kita. Nah, ini dikasih tahu caranya. Al-Ghazali menyitir firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang beruntung di antaranya adalah orang-orang yang mampu menjaga kemaluannya. Bagaimana cara menjaga kemaluan kita ini supaya tidak terperosok dalam salah dan dosa? Caranya kata beliau, wala tasil ila hifdzil farj. Tidaklah seseorang itu bisa sampai menjaga kemaluannya kecuali dengan satu, bihifdzil ain, dengan cara jaga mata kita. Bermula dari mata, dan itu dikuatkan dengan ungkapan misalkan Sayyidina Ali. Orang itu terperosok dalam perzinahan bermula dari mata. Nazaratun. Kalau sudah mata katanya melihat misalkan laki-laki perempuan lawan jenisnya atau sebaliknya, nazaratun. Kalau sudah nazaratun, wabtisamatun. Cantik juga, tersenyum dia. Kalau sudah ibtisamatun wa kalamun, dia akan berbicara. Siapa nama, macam-macam. Nazaratun wabtisamatun wa kalamun. Kalau sudah berbicara macam-macam, nanya alamat, wa wa'dun, dia akan melakukan janji. Kalau sudah janji katanya wa liqa'un, dia akan bertemu. Kalau sudah liqa'un, bisa jadi dia jalan bersama-sama, walamsun, akan terjadi persentuhan. Kalau sudah walamsun, perempuannya atau laki-lakinya itu terus merespon, perempuannya juga merespon, yang lanjutannya itu waqublatun, bisa jadi saling berciuman dan lain sebagainya sampai terperosok kepada perzinahan. Maka bermula, kalau kata Imam Ali karramallahu wajah, bermula perzinahan itu dari nazaratun. Maka jaga mata kita. Illa bihifdzil ain, menjaga mata. Illa bihifdzil ain, kecuali kita jaga mata kita. Kemudian wa hifdzi al-qalb anit tafakkur, ay anil fikr. Kalau di keterangannya anit tafakkur, jaga juga hati kita dari berpikir tentang hal tersebut yang di luar aturan ajaran agama kita. Artinya menghayal yang enggak-enggak. Dengan cara mungkin melihat gambar-gambar, baca tulisan-tulisan. Akhirnya ini terpengaruh cara berpikirnya. Dia tidak bisa menjaga dirinya nanti untuk terperosok kepada perzinahan. Maka kata Imam Al-Ghazali, jaga mata. Yang selanjutnya jaga hati. Jangan berpikir tentang hal-hal yang negatif terhadap masalah yang satu ini. Jaga pikiran kita. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, wa bihifdzil batan anis syubhah. Nah, ternyata ini kuat sekali ini. Jaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang syubhat. Ternyata ini kuat sekali. Pengaruhnya itu makanan terhadap perilaku seseorang itu kuat sekali. Maka Imam Ghazali kalau kemarin dia menerangkan tentang adabul batan, di sini dibawa juga. Jaga kemaluan kita, jaga kemaluan kita supaya tidak terperosok kepada perzinahan
dengan cara hifdzil batn anis syubhati, jaga perut kita dari yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat saja Al-Imam Al-Ghazali menasihati kita, jangan lakukan itu. Kemudian yang selanjutnya wa anis syaba, jaga juga perut kita ini dari sifat kenyang. Jaga dari kenyang. Sebelumnya itu dikatakan orang yang banyak makannya, meskipun itu halal, man kathura aqluhu, yang banyak makan maka dia akan banyak minum, kathura syurbuhu. Kalau sudah banyak makan, banyak minum, kathura naumuhu, akan banyak tidur. Kalau sudah banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, kathura lahmuhu, gemuk dia tubuhnya. Kalau sudah banyak makan, banyak tidur, tubuhnya gemuk, qasa qalbuhu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, hatinya itu mengeras. Kalau sudah mengeras, gharqa fil athab, dia akan terbenam dalam dosa. Jadi perut juga. Maka hati-hati jaga perut. Meskipun mungkin mengkonsumsi yang halal itu pun harus dibatasi, apalagi yang haram. Karena yang ini semuanya bisa mendorong seseorang ini untuk melakukan penyelewengan dalam hubungan seksual. Fa inna hadhihi, kata Al-Imam Al-Ghazali, semuanya ini, fa inna hadhihi muharrikatun lisyahwah. Apa yang muharrikatun lisyahwah? Memandang, kemudian berpikir, mengkonsumsi yang syubhat, terlalu kenyang. Ini semuanya yang 4 ini yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tidak mampu menjaga matanya, tidak mampu menjaga pikirannya dari hal-hal, kalau orang sekarang menyebutnya mungkin fiktor, pikirannya kotor. Menjaga perutnya dari yang haram atau yang syubhat. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan meskipun itu halal. Ini semuanya, kata Al-Imam Ghazali, yang 4 ini muharrikatun lisyahwah. Ini bisa menggerakkan syahwat seseorang. Ini selalu diperturutkan. Syahwatnya itu sulit untuk bisa dikendalikan. Wa magharisiha, yang 4 ini bisa menjadi bibit-bibit atau sumber-sumber syahwat seseorang itu. Maka jaga itu semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah adabu al-yadaini, adab kedua tangan kita. Ini aturan Islam yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bagaimana seharusnya kita menjaga tangan kita? Selesai adabul fard, yang selanjutnya adalah adabu al-yadaini. Wa ammal yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman aw tu'dhiya bihima aw an tu'dhiya bihima ahadan minal khalq aw an takhuna bihima ahadan minal khalq aw takhuna bihima amanatan aw wadi'atan aw taktuba bihima ma la yajuzu an nutqu bihi fa innal qalama ahadul lisanaini fahfadh al-qalam amma yajib hifdzal lisani anhu. Ini tentang adabul yad. Di Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali menulis begini, adabu al-yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman. Jangan sekali-kali gerakan tangan kita ini untuk memukul saudara kita yang muslim. Tidak boleh. Al-muslim lil muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Orang muslim terhadap muslim yang lain itu haram untuk ditumpahkan darahnya, dirampas hartanya, dijatuhkan nama baiknya. Tidak boleh. Kecuali illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan hakul Islam. Hakul Islam misalkan orang berzina, dia itu dirajam. Itu boleh. Nah ini, fahfadhu ma'an antadriba bihima musliman. Jangan kau gerahkan tangan kamu sekali-kali memukul orang muslim. Bahkan di keterangannya ini bukan cuma musliman, zimmiyan, kafir tapi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tunduk terhadap hukum Islam dan dia mau membayar upeti. Itu orang muslim saja tidak boleh, orang zimmi saja tidak boleh, apalagi memukul orang muslim. Kecuali tadi ila bihaqqil Islam, saya katakan, kecuali dengan hak Islam. Misalkan dia membunuh, di dalam Islam dikisos.
Yang membunuh ya dikisos. Wa katabna alaihim fi anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Itu disyariatkan memang di dalam Islam adanya qisas. Yang selanjutnya au tatanawala bihima malan haraman. Ini jangan sekali-kali mengkonsumsi yang haram, ngambil yang haram, tangan. Digerakkan tangannya untuk mengambil harta orang lain, dan itu diharamkan. Sebelumnya saya baca hadis juga. Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ard ishtaraku fi damin mu'minin lakabbahumullahu ta'ala finnar. Masih hubungannya dengan yang tadi, dilarang menumpahkan darah orang muslim. Kalau penduduk langit dan penduduk bumi ini bersama-sama berserikat untuk mengalirkan darah orang mukmin, lakabbahumullahu ta'ala finnar, mereka akan dilemparkan oleh Allah nanti ke neraka. Hati-hati, jaga tangan kita terhadap saudara-saudara kita. Selanjutnya, jaga tangan kita juga dari mengambil harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di sini katat fi al-khair. Aktivitas berdagang dia kurangi timbangan orang lain. Kemudian dia curi misalkan hak orang lain. Ini juga diharamkan di dalam Islam. Au tu'dhiya bihima ahadan minal khalqi. Tu'dhiya ahadan minal khalqi artinya kita menyakiti orang lain. Au tu'dhiya dengan kedua tangan kita menyakiti orang lain. Contohnya bagaimana menyakiti orang lain dengan tangan? Kalau dengan lidah mungkin kita gunjing dia, kita fitnah dia. Tapi kita sakiti orang lain dengan kedua tangan kita. Di antaranya tadi dipukul, dan di sini ada lagi ada wa dafa. Misalkan kita tarik, kita dorong dia sampai dia mungkin terjatuh. Ini juga di dalam Islam ini dilarang untuk kita lakukan itu terhadap saudara-saudara kita muslim dan kafir az-zimmi. Jangan sakiti orang lain dengan kedua tangan kamu dengan cara menarik mereka, mendorong mereka. Au takhuna bihima ahadan minal khalq, atau kita khianati hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah dengan kedua tangan kita. Au takhuna bihima ahadan minal khalq, kita khianati orang lain. Atau takhuna bihima amanatan aw wadi'atan, dengan tangan kita ada orang ngasih amanat, kita khianati. Ada orang nitip sesuatu kepada kita, kita khianati. Kita diangkat jadi pemimpin, tapi kita khianati. Itu ada cerita Khamis Khulafai Rasyidin, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika dia memimpin, kalau malam hari itu dia nangis. Ini yang menceritakan istrinya, termaktub di dalam buku Dalilus Sailin. Diceritakan an zaujati Amiril Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin, sebelumnya dia tuh kaya raya, tapi turun dari jabatannya menjadi orang yang paling miskin dia. Semua kekayaannya dipakai untuk mensejahterakan rakyatnya. Suatu malam suatu malam Umar bin Abdul Aziz ini seperti biasanya itu dia berkholwat di mihrab salatnya. Istrinya masuk. Ini yang menceritakan istrinya, an zaujati Amiril Mukminin. Dakhaltu, kata istrinya Amiril Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin lailatan aw yauman. Suatu malam aku masuk ke kamarnya. Apa yang dilakukan Amirul Mukminin? Jalisun fi musallah, dia duduk di tempat salatnya. Wadi'an yadahu ala khaddi, sambil tangannya diletakkan di pipinya. Wadumu utasil, air matanya berlinang di sini. Nangis dia. Lalu istrinya nanya sama Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, ma baluka ya Amirul Mukminin wa fima bukauka? Ada apa dengan anda? Kenapa anda menangis? Lalu dijawab oleh Amirul Mukminin, inni wullitu amra hadhil ummah ma wullitu. Aku dipikulkan untuk memangku jabatan pemimpin umat, tetapi ini dia merendah, padahal orangnya sudah begitu jujur, sudah begitu waras, sudah begitu bijak. Dia mengatakan, aku dipikulkan amanat umat, tetapi aku sendiri tidak bisa memikulnya. Maka yang aku pikirkan malam hari ini adalah fakartu fil fakir ajai.
Yang aku pikirkan, aku menangis ini karena aku berpikir tentang orang-orang fakir yang kelaparan, orang-orang yang sakit, al-marid, al-dha'i, orang-orang yang terlantar, al-ari, orang-orang yang tidak berpakaian, al-yatim, orang-orang miskin, al-maksur, orang-orang yang mungkin tidak bisa, yang hancur perasaannya, atau dia hilang begitu saja karena dizalimi oleh penguasa. Al-mazlum, orang-orang yang terzalimi. Asy-syaikhul kabir, orang-orang yang sudah lanjut usianya. Al-wahidah, orang-orang yang, mohon maaf, menjomblo karena mungkin tidak punya harta untuk menikah. Wadzil iyal al-katsir waridku qalil. Yang aku pikirkan adalah orang-orang yang anaknya, keluarganya keluarga besar, anaknya banyak tapi rezekinya itu sedikit. Ini yang dipikirkan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Ini kata beliau lanjutnya, faqultu inna rabbi sayas'aluni anhum. Tuhanku nanti di hari kiamat setelah aku mati, dia pasti akan meminta pertanggungjawabanku terhadap ini semuanya. Bagaimana si fakir? Bagaimana orang-orang yang mungkin rezekinya itu sedikit sementara dia punya keluarga besar? Bagaimana perlakuan kamu dengan orang-orang yang sudah lanjut usianya? Bagaimana perlakuan kamu terhadap orang-orang yang kelaparan? Aku akan ditanya oleh Tuhanku. Bahkan kata dia, wa inna khasmi dunahum yauma idzin Muhammad. Dan jangan-jangan yang akan menjadi musuhku nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu pimpin umatku, tapi kamu zalimi umatku. Nauzubillah. Fabakaitu. Aku menangis, kata Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Kita rindu akan pemimpin-pemimpin yang seperti ini nih. Mudah-mudahan ke depan kita berhasil memilih pemimpin yang bisa mengantarkan kita semuanya menuju baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Au taktuba bihi ma la yazuju an nutqu bihi. Atau kamu menulis dengan tanganmu, padahal tulisan itu tidak boleh kamu ucapkan. Fa innal qalam ahadul lisana ini, pena ini kata Al-Imam Al-Ghazali salah satu dari dua lisan. Jadi lisan manusia itu ada dua. Lisan yang ini yang bisa menulis, tapi lisan yang bisa lisan yang bisa berbicara dan lisan yang bisa menulis. Nah sekarang sudah terbukti nih, tulis. Kalau dulu mungkin dengan tulisan-tulisan tangan, sekarang mungkin dengan WhatsApp. Muncul hoax macam-macam. Itu kita punya dua lisan itu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jaga lisan kamu. Jaga tangan kamu. Karena tangan juga bagian dari lisan. Maka kata beliau, kata Al-Imam Al-Ghazali, jangan kau tulis apa yang seharusnya tidak boleh kamu ucapkan. Kalau kamu ucapkan nggak boleh, yang kamu tulis juga nggak boleh. Memfitnah orang itu kan nggak boleh. Maka jangan memfitnah orang dengan tulisan. Yang hoax itu tuh karena memfitnah orang dengan tulisan. Fahfaz al-qalam amma yajibu hifdzal lisan bihi. Jaga penakmu. Begitu juga persis seperti kamu menjaga lisanmu. Ada seorang sufi namanya Zunnun al-Misri. Dia menulis sebuah syair menyindir kita semuanya dengan kata-kata, wa ma min katibin illa sayabla wa yabqa dahru ma katabat yadah. Kalau sekarang katanya jejak digital itu sulit untuk bisa dihapus. Kalau kita pernah menulis, dicari sama orang sekarang tulisan kita. Ada. Kalau sudah tersebar sudah susah. Ini kata Al-Imam Zunnun al-Misri, ma min katibin illa sayabla. Tidak ada seorang penulis pun kecuali penulis tersebut suatu saat dia akan mati. Wa yabqa ad-dahru ma katabat yadah. Tetapi katanya, tulisan yang pernah dia tulis ini akan tetap kekal meskipun orangnya sudah nggak ada. Maka nasihat Zunnun al-Misri, fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yusiruka fil qiyamah antara. Maka janganlah engkau tulis dengan tanganmu sesuatu kecuali sesuatu tersebut bisa membuat kamu senang nanti di hari kiamat karena buah dari tulisan kamu.
tulislah yang baik. Karena tulisan itu meskipun kita ini sudah tidak ada, penulisnya sudah tidak ada, tapi tulisannya itu akan tetap ada. Kalau ada orang-orang yang suka menulis khot-khot itu, dia tulis ungkapannya begini: al-khattu yabqa zamanan ba'da katibihi wa katibu madfunun ala wajhil ard. Tulisannya itu yabqa zamanan, terus ada, meskipun penulisnya itu sudah terpendam di atas perut bumi. Itu kalau orang-orang yang suka nulis khot, tulisan-tulisan yang indah itu begitu. Biar ini bagian dari amal kami. Kami terpendam di perut bumi, tapi tulisan kami tetap ada. Biasanya di masjid-masjid itu ada tulisan-tulisan seperti itu. Ini tentang adabu al-yadaini. Selesai di adabu al-yadaini, yang selanjutnya nanti adabu al-rijlani. Adab kaki kita, aturan-aturan Islam tentang kaki kita. Saya baca sedikit. Fahfadhuma an antam syabihima ilal haram. Jangan langkahkan kaki kamu ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kemana? Ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Li ajli ghibah. Kita langkahkan kaki kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, hanya ingin menggunjing orang lain. Atau litajassusi auratin nas, atau menyelidiki kekurangan orang lain. Jangan. Mau kemana? Mau kongkok kalau bahasa Betawinya. Tapi yang diomongin itu adalah aib-aib orang lain. Hati-hati. Jangan langkahkan kaki kalian, kata Al-Imam Ghazali ini, ke tempat yang justru di tempat tersebut bisa kamu menggunjing orang lain, kamu mencari berbagai kekurangan saudara kamu yang muslim. Aw tas'a bihima. Nah, ini Imam Ghazali senang banget ini nulis tentang ini nih. Aw tas'a bihima ila babi sultanin zalimin. Jangan langkahkan kaki kamu ke pintu penguasa yang zalim. Ini kita ini beda. Kalau udah kenal sama pejabat kayaknya senang benar. Wah, pejabat datang, berakrab-akrab dengan pejabat. Ini Imam Ghazali enggak. Tas'a bihima ila babi sultanin zalim. Jangan kau langkahkan kakimu sekali-kali ke pintu pemimpin-pemimpin yang zalim. Dia yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke mereka. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali. Mereka yang harus datang ke kita, bukan kita yang datang kepada mereka. Fa innal masya ila salatin adh-dhalamah min ghairi daruratin maksiyatun kabiratun. Karena kita langkahkan kaki kita kepada penguasa, kalau penguasa itu zalim kecuali karena darurat, karena terpaksa, maksiyatun kabiratun, itu adalah dosa besar. Jangan langkahkan kaki kita ke pintu-pintu para sultan, penguasa-penguasa yang zalim. Itu dosa besar. Tapi mereka yang seharusnya mendatangi ulama-ulama itu, bukan ulama yang mendatangi mereka. Mereka minta nasihat sama ulama. Kalau orang-orang dulu begitu, Harun ar-Rasyid itu kerap kali begitu, datang kepada ulama-ulama, nangis dia kalau sudah dinasihati oleh para ulama. Fa'innahu tawadu'un wa ikramun lahum ala zulmihim. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang yang datang ke pintu-pintu penguasa yang zalim kecuali karena terpaksa, itu tawadu', merendahkan diri kalian semuanya. Wa ikramun lahum, memuliakan orang yang seharusnya tidak dimuliakan. Wa ikramun lahum ala zulmihim, memuliakan mereka atas kezaliman mereka. Memuliakan mereka atas kezaliman mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bil i'rad anhum. Allah menyuruh kita untuk berpaling. Amar Allah taala bil i'radi anhum. Allah memerintahkan kita untuk berpaling dari siapapun yang selalu melakukan kezaliman. Subhanallah. Ini ada hadis saya baca terakhir. Khairul umara, sebaik-baik umara, pemimpin, pejabat, alladzina ya'tunal ulama, mereka mendatangi ulama. Wasarul ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah alladzina ya'tunal umara, seburuk-buruk ulama yang mendatangi umara. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali.
Sebaik-baik umaro adalah yang suka datang ke hadapan ulama minta nasihat. Kalau dia nasihatin, dia menangis, dia merasa bersalah, lalu dia perbaiki kesalahannya. Dan seburuk-buruk ulama adalah yang yatunal umaro, mendatangi umaro. Nah, ini sekarang kita begitu. Kalau ulama bangga kalau dia berteman dengan umaro. Al ulama umana urusul ala ibadillah. Ulama itu adalah umana orang-orang kepercayaannya Rasul terhadap hamba-hamba Allah. Kita ini kalau ulama jadi ulama, dia itu kepercayaan para Rasul terhadap hamba-hambanya. Malam yukhalitu as-sultan, selagi dia tidak berakrab-akrab dengan sultan, apalagi kalau penguasanya itu zalim. Fa idza fa'alu dzalika faqad khanu ar-rasul. Kalau itu dilakukan, maka mereka sudah berkhianat kepada para rasul yang menjadikan mereka adalah sebagai orang-orang kepercayaannya. Fahdharuhum wa'ziluhum, hindari mereka, jauhi mereka, jangan berdekat-dekat dengan mereka. Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah waktu isyarat. Silahkan, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan sekitar yang kami sampaikan tentang adabu al-batan, adabu al-yad, adabu al-rijal wa adabu al-farid. Hal min soal, ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal? Cukup? Cukup. Memang ya, Imam Al-Ghazali ya begitu. Dia selalu ngajak kita untuk bersih-bersih. Bersihkan tangan kita, bersihkan kaki kita, bersihkan perut kita, bersihkan kemaluan kita. Dia kan orang sufi. Di mana pengurus ini minta saya nanti, Ustaz, kalau sudah selesai ini kita baca karya Imam Ghazali yang lebih dahsyat lagi. Apa? Tanya kalau orang mau belajar tasawuf, belum baca Ihya Ulumuddin, belum belajar tasawuf. Itu Al-Imam Al-Ghazali. Ini salah satu bukunya, Bidayatul Hidayah. Tapi nanti ada lagi yang lebih monumental lagi karya beliau, itu Ihya Ulumuddin. Kita diajak ngomong apa saja Ghazali pasti yang disentuh itu hati. Ngomong puasa bukan cuma al-imsaku anil akli wasyurbi, nggak makan nggak minum, tapi yang ditembak adalah orang yang berpuasa itu, kata Imam Ghazali, mempuasakan tangannya, mulutnya, matanya, telinganya. Bahkan Imam Ghazali mengajak lagi, kalau puasanya para wali itu dulu bukan cuma itu, dia tidak berpikir tentang dunia. Nah, kita kalau mau bulan puasa itu 10 hari terakhir pasti mikirin dunia. Mikirin pulang kampung, mikirin makanan, mikirin baju baru. Itu kan Imam Al-Ghazali selalu mengajak kita untuk bersih-bersih. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sunnah.